Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Maghfirah, channel yang dirahmati Allah. Selamat datang kembali di channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah dan sejarah Islam yang terlupakan. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe, agar Anda tak ketinggalan video-video terbaru dari kami yang menggugah jiwa dan menambah iman, insya Allah. Tahukah Anda, bahwa di dalam Al-Quran, terdapat penyebutan tentang sebuah negeri misterius yang megah, namun kemudian dihancurkan oleh Allah. Negeri itu bernama Iram, dan kisahnya membuat para arkeolog, ilmuwan, hingga mufasir penasaran selama berabad-abad lamanya. Negeri ini disebut dalam surah Al-Fajr sebagai kota dengan tiang-tiang yang tinggi, dan disebutkan sebagai kaum yang tidak ada tandingannya di negeri lain. Apa sebenarnya negeri Iram? Di manakah letaknya? Apakah benar-benar pernah ada, ataukah hanya kiasan semata? Inilah salah satu teka-teki besar dalam sejarah Islam yang masih terus diteliti hingga kini, dan pada video kali ini, kita akan menelusuri jejak sejarahnya, berdasarkan Al-Quran, hadis, serta temuan-temuan ilmiah dan arkeologis yang menakjubkan. Allah berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 6-8, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu, penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun, suatu kota, seperti itu di negeri-negeri lain. Ayat ini menjadi pintu awal penyelidikan tentang sebuah kota yang begitu luar biasa, namun akhirnya dilenyapkan karena kesombongan dan kekufurannya. Sahabat Al-Maghfirah Channel, nama Iram Zat Al-Imad bukan hanya muncul dalam Al-Quran, tetapi juga dalam teks-teks Arab klasik dan bahkan dalam legenda Sumeria serta tradisi-tradisi kuno. Kota ini disebut sebagai pusat peradaban, penuh kekayaan, megah bangunannya, namun juga syarat kemaksiatan dan kesombongan terhadap Allah. Dalam narasi-narasi tafsir, Iram dihubungkan erat dengan kaum Ad, kaum Nabi Hud, alaihi salam. Kaum ini terkenal sangat kuat dan maju. Namun mereka ingkar kepada Allah meski telah dinasihati oleh Nabi Hud. Allah kemudian menurunkan angin yang sangat dingin dan keras selama 7 malam 8 hari berturut-turut untuk menghancurkan mereka. Banyak ulama tafsir berpendapat bahwa Iram adalah ibu kota kaum Ad yang berada di wilayah selatan Jazirah Arab, lebih tepatnya di daerah yang kini dikenal sebagai Oman, Yaman atau Hadramaut. Namun letaknya yang pasti menjadi misteri selama berabad-abad. Bahkan, ada yang menyebut Iram telah tertutup oleh pasir gurun dan menjadi kota yang hilang seperti Atlantisnya Islam. Lalu, apakah benar kota ini pernah ditemukan kembali? Apakah ada bukti-bukti nyata tentang keberadaannya? Dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Mari kita lanjutkan penelusuran kita dalam segmen berikutnya. Sahabat Al-Maghfirah Channel, pada tahun 1992, dunia digemparkan oleh berita dari para arkeolog yang mengklaim bahwa mereka telah menemukan sisa-sisa kota kuno yang diyakini sebagai Iram. Penemuan ini terjadi di wilayah selatan Oman, di daerah yang disebut Ubar oleh masyarakat lokal. Lokasi ini dikenal sebagai Atlantis of the Sands, atau Atlantis dari padang pasir. Tim peneliti yang terdiri dari NASA, arkeolog dari Harvard, dan ilmuwan Oman menggunakan citra satelit untuk menelusuri jejak rute perdagangan kafilah kuno. Rute tersebut membawa mereka ke situs yang dulunya menjadi pusat perdagangan dupa dan kemenyan yang sangat mahal pada masa itu. Situs itu mengarah pada reruntuhan kota tua dengan struktur arsitektur tiang-tiang tinggi yang sesuai dengan deskripsi Zat Al-Imad dalam Al-Quran. Penemuan ini memicu perdebatan besar. Sebagian ahli menyebut kota tersebut benar-benar Iram yang disebut dalam Al-Quran, sementara yang lain menganggapnya hanya sebagai salah satu kota besar dari masa peradaban pra-Islam. Namun yang tak bisa dipungkiri, ciri-ciri kota itu, kemegahan, perdagangan, dan kehancurannya mendadak, sangat sesuai dengan narasi kaum Ad dan kota Iram. Yang lebih mengejutkan, reruntuhan kota ini ditemukan terkubur di bawah pasir gurun Rub Al-Khali, padang pasir paling luas dan tak bersahabat di dunia. Kondisi geografis yang ekstrim ini diyakini telah menyembunyikan kota tersebut selama ribuan tahun. Para peneliti meyakini kota ini runtuh karena fondasi tanah yang rapuh, sehingga amblas ke dalam bumi. Apakah kehancuran itu kebetulan, atau bagian dari azab ilahi seperti yang disebutkan dalam Al-Quran? Tak sedikit ulama dan cendekiawan muslim yang meyakini bahwa kehancuran kota itu merupakan bukti nyata dari kemurkaan Allah terhadap kaum yang sombong dan ingkar. Yang menarik, para penduduk lokal sejak dahulu menyebut tempat itu dengan istilah Iram, atau Ubar, dan mengaitkannya dengan kisah yang diwariskan secara lisan turun-temurun. Mereka percaya bahwa kota itu pernah ada dan ditelan bumi karena dosa-dosa penghuninya yang menyembah berhala dan menolak ajaran tauhid. Meski belum ada konsensus ilmiah yang mutlak, tapi kuatnya bukti dan kemiripan deskripsi menunjukkan bahwa kota Iram benar-benar ada. Sehingga, kisah yang disebutkan dalam Al-Quran bukan hanya peringatan spiritual, tapi juga sejarah nyata yang tertanam di bumi ini. Lalu, pelajaran apa yang dapat kita petik dari kisah ini? Mari kita bahas lebih dalam di segmen berikutnya.
Sahabat Al-Maghfirah Channel, dari kisah hilangnya kota Iram, kita belajar tentang kemegahan dunia yang tidak sebanding dengan kemurkaan Allah. Iram adalah simbol kejayaan duniawi yang dibangun dengan kesombongan, melupakan bahwa semua kekuasaan dan kekayaan adalah titipan dari Allah semata. Kaum Ad begitu kuat dan maju, namun kekuatan mereka justru membuat mereka congkak. Mereka berkata, "Siapakah yang lebih kuat dari kami?" Dan mereka menolak dakwah Nabi Hud. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kesombongan adalah penyakit yang bisa mengundang kehancuran, bahkan jika kita merasa tidak terkalahkan. Kehancuran Iram juga menjadi bukti bahwa Allah tidak membutuhkan waktu lama untuk menghancurkan apa yang dibanggakan manusia. Cukup dengan angin selama 7 malam dan 8 hari, seluruh kota yang megah itu lenyap tanpa sisa. Ini menunjukkan bahwa azab Allah bisa datang dari arah yang tak terduga. Dalam kehidupan kita sekarang, kisah ini menjadi peringatan agar kita tidak terlalu terikat dengan dunia. Kekayaan, jabatan, dan kejayaan duniawi bisa menjadi fitnah jika tidak diiringi dengan syukur dan takwa. Bahkan negeri semegah Iram pun hancur jika penduduknya kufur. Kisah Iram juga menegaskan bahwa sejarah bukan sekadar cerita, tapi juga pelajaran hidup. Allah menyebutkan Iram dalam Al-Quran agar umat Islam mengambil ibrah dan tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Pelajaran lainnya adalah tentang pentingnya dakwah dan keteguhan hati dalam menyeru kepada kebenaran, seperti yang dilakukan oleh Nabi Hud. Meski ditolak oleh kaumnya, beliau tetap menyampaikan kebenaran hingga akhir. Bagi kita yang hidup di zaman modern, kisah ini mengajarkan agar kita menjaga hati dari kesombongan, bersyukur atas nikmat, dan tidak melupakan Allah meski berada dalam puncak kemudahan. Sebab azab bisa datang tiba-tiba, sebagaimana kota Iram yang hilang dalam sekejap. Dan terakhir, kisah ini memperkuat keimanan kita bahwa isi Al-Quran bukan dongeng, tapi fakta sejarah dan petunjuk hidup, yang sejalan dengan ilmu pengetahuan modern. Semakin digali, semakin terbukti kebenarannya. Sahabat Al-Maghfirah Channel, semoga kisah ini menambah iman dan membuat kita lebih tunduk kepada Allah. Demikianlah kisah tentang kota hilang dalam sejarah Islam, negeri Iram yang disebut dalam Al-Quran, sebuah kisah penuh misteri, sejarah, dan pelajaran yang luar biasa bagi umat manusia hingga hari ini. Semoga kisah ini bisa menggugah hati kita untuk selalu bersyukur, tidak sombong, dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Ingatlah, dunia yang megah tidak sebanding dengan satu tarikan nafas akhir yang penuh penyesalan. Jangan lupa untuk like, jika kisah ini bermanfaat, share ke teman-teman dan keluarga, agar mereka juga dapat mengambil pelajaran. Komen di bawah tentang pendapatmu atau kisah menarik lainnya yang ingin dibahas. Dan tentu saja subscribe Al-Maghfirah Channel agar tidak ketinggalan kisah penuh hikmah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.